Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Syukur tidak henti-hentinya sama-sama kita panjatkan kehadiran ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada al-sahabat beliau sekalian yang kami hormati, holder SMP Negeri 1 Matangkuli, juga Bapak Ibu Dewan Guru semuanya, baik di kelas ataupun guru bidang dan juga pengurus akreditasi dan warga sekolah SMP 1 Matangkuli. Terima kasih. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya sebentar lagi mohon izin Bapak Ibu, saya mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji serta syukur mari sama-sama kita serahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kita berhadir di tempat yang sederhana ini. Selawat beriring salam tidak lupa pula kita sajikan kepangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi mohon maaf menyita waktunya sementara. Jadi kita untuk angkatan 8 ini ada kawan-kawan yang sedang pendidikan itu 3 orang. Kalau kami minta waktu per 1 orang sekali kegiatan seperti ini, mungkin itu terlalu ribet lagi. Yang seharusnya memang seperti itu. Tapi kami coba untuk meminta kepada fasilitator kami, kepada pendamping kami, karena kami satu instansi, kami minta sekali saja kami buat dalam satu kegiatan. Seperti itu. Yang seharusnya kami itu per pribadi, per individu harus menyampaikan materi. Yang seharusnya kami harus menyampaikan materi ini 1 orang itu 1 jam, 1 orang. Tadi 3 orang 3 jam. Ketika 3 jam, kami minta Bapak Ibu untuk menghadiri kegiatan ini tidak mungkin rasanya, ya, terlalu banyak menyita waktu. Jadi untuk hari ini kita minta sekali saja. Untuk hari ini bertiga kami. Jadi kami bagi 3 materi ini kami sampaikan karena buktinya dengan rekaman. Jadi tidak hanumada dengan hanya foto kami sudah melaksanakan, tidak. Tapi dengan kegiatan kami melakukan sosialisasi penyebaran budaya positif kepada guru dan siswa di SMP Negeri 1 Matangkuli. Jadi ini calon guru penggerak yang sedang pendidikan sekarang. Saya Zulkarnaini Maulana, kemudian Fitriani dan Aisyah. Kenapa Ibu Aisyah terakhir? Karena Ibu Aisyah sebelumnya bukan berstatus induk di SMP Negeri 1 Matangkuli. Baik, lanjutkan. Ya, ini fasilitator. Lanjut Bu, ini peserta fasilitator. Oke. Jadi selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak ini, ya. Jadi kami sudah mempelajari 4 modul ini. Di modul 1 ini ada 4 subbab. Yang pertama itu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, tentang nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, modul 1.3, visi guru penggerak, visi dan nilai guru penggerak itu. Kemudian modul 1.4, budaya positif. Lanjut. Oke, modul yang pertama, filosofi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, menyadarkan kami bahwa pendidikan untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab. Maka salah satu kunci untuk mewujudkannya yaitu melalui pendidikan. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu
sekolah itu diibaratkan seperti lahan pertanian. Siswa itu diibaratkan benih, dan guru itu diibaratkan sebagai seorang petani. Itu sesuai konsep filosofi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian nilai dan peran guru penggerak. Di sini kami atau kita sebagai guru penggerak itu memiliki nilai dan peran sebagai seorang guru penggerak yang mampu menumbuhkan sekolah dan ekosistem pendidikan agar berpihak pada murid. Lanjut. Oke, ada tapi baik, kita lanjutkan di modul yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Jadi ketika masih pendidikan itu masih calon, ya, masih calon guru penggerak. Kapan dinyatakan menjadi guru penggerak? Ketika selesai pendidikan dan lulus, dinyatakan lulus oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mendapatkan selembar dalam bentuk sertifikat atau piagam. Jadi yang bersangkutan baru sah dari calon guru penggerak menjadi guru penggerak. Jadi nilai dan perannya sebagai apa? Yang pertama itu menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua menggerakkan komunitas praktisi. Yang ketiga menjadi coach bagi guru lain. Coach ini kalau bahasa umumnya kita dengar pelatih, ya. Tapi di sini coach di sini bukan dalam artian pelatih seperti Sintayong itu, bukan pelatih pemain bola atau pelatih olahraga atau pelatih yang lain. Tapi di sini coach di sini lebih kepada menggali potensi sesama rekan guru. Jadi saya sudah menjadi guru penggerak, jadi rekan guru lain belum menjadi guru penggerak, maka saya sebagai coach itu menggali potensi apa yang sudah dimiliki oleh rekan guru atau rekan sejawat, seperti itu. Kemudian yang keempat, menjalin kolaborasi antar guru. Kelima, mewujudkan kepemimpinan murid. Lanjut, Bu. Oke, kita lanjutkan modul 1.3. Di sini visi guru penggerak. Jadi setiap calon guru penggerak itu wajib membuat satu visi untuk 5 atau 10 tahun akan datang. Apa visi si guru penggerak ini untuk memajukan siswanya di sekolah? Siswa, ya, bukan dalam artian sekolah, tapi ini masih di dalam kelas. Di dalam kelas siswa yang bersangkutan aja. Namun visi di sini itu tidak berbenturan dengan visi yang sudah ada di sekolah. Apabila memang visi di sekolah itu mungkin sudah kurang relevan dengan yang saat ini, mungkin bisa ditawarkan. Visi itu mungkin bisa berubah setahun sekali, Unila, ya, setiap pergantian kurikulum, atau per 5 tahun sekali, atau per ganti kepala sekolah kadang-kadang, ya. Itu tergantung kebijakan masing-masing sekolah, seperti itu. Oke, lanjut, Ibu. Oke, sekarang kita masuk ke budaya positif. Jadi di budaya positif ini itu ada 6 hal yang akan kita bahas. Yang pertama di modul 1.4. Budaya positif adalah budaya yang dibangun di sekolah atau lingkungan belajar yang mendorong dan mendukung pengembangan keterampilan dan pengetahuan guru dalam pengajaran dan pembelajaran. Sebenarnya hal ini sudah sering kita lakukan, budaya positif ini. Hal apapun yang bersifat baik, positif, itu budaya positif. Jadi selama kurikulum merdeka ini dinamai itu kegiatan positif. Contoh kegiatan positif, disiplin. Kemudian siswa kita arahkan melakukan hal-hal yang baik, berbicara dengan sopan dan santun. Itu merupakan bagian dari budaya positif. Mereka patuh, mengikuti peraturan. Oke. Jadi di dalam budaya positif ini ada 6 hal
inilah yang akan menjadi tanggung jawab kami nanti. Jadi masing-masing dari kami akan memaparkan masing-masing 2 materi ini. Yang pertama itu perubahan paradigma stimulus respon. Yang kedua, konsep disiplin positif. Itu tanggung jawab saya. Kemudian dilanjutkan tanggung jawab Ibu Aisyah, keyakinan kelas dan pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian tanggung jawab Bu Fitriani, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Jadi ketika selesai disampaikan oleh Bu Fitriani, nanti kita sediakan sesi tanya jawab, baik 1 atau 2 saja, kemudian kita akhiri. Baik, lanjut. Oke, yang pertama perubahan paradigma stimulus respon. Oke, lanjut Bu. Oke, apa itu perubahan stimulus respon? Stimulus respon merupakan suatu prinsip belajar yang sederhana di mana efek merupakan reaksi terhadap stimulus tertentu. Dengan demikian dapat dipahami adanya antara kaitan pesan pada media dan reaksi audiens. Dalam teori stimulus respon terdapat unsur-unsur yang tidak dapat dipisahkan. Ini istilah stimulus respon ini kalau tidak salah saya di ilmu IPA atau ilmu fisika ya. Jadi sekarang digunakan di semua mata pelajaran, di semua jenjang mata pelajaran. Karena stimulus respon ini aksi reaksi lebih kurang ya. Ya, aksi reaksi. Oke, lanjut, Ibu. Kemudian yang kedua itu ada konsep disiplin positif. Apa itu konsep disiplin positif? Menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Ini yang mungkin agak berbeda dari kurikulum sebelumnya. Ketika anak melakukan kesalahan di kurikulum ini, ya, kami dididik dan ibu-ibu nanti akan merasakan juga hal ini. Jadi anak-anak itu tidak boleh dimarah, tidak boleh dihukum, tidak boleh. Tapi harus menggunakan penerapan nanti yang akan dibahas oleh Bu Fitriani, menggunakan segitiga restitusi, ya, segitiga restitusi itu. Jadi anak tidak boleh hanya tajuke. Jangankan tajuke, kita marahi saja tidak boleh. Itu di dalam kurikulum merdeka ini. Nanti terserah Bapak Ibu bagaimana cara menanggapinya. Itu ada di individu masing-masing. Tapi inilah yang sekarang konsep disiplin positif ini. Oke, lanjut. Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini itu merupakan salah satu budaya positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Apa ini keyakinan kelas? Kalau sebelumnya kita tahu tentang aturan, ya, aturan atau larangan. Yang namanya aturan atau larangan, ketika mereka melanggar pasti ada hukuman atau sanksi. Tapi kalau keyakinan kelas ini, itu tidak ada kata larangan di situ. Tidak boleh menggunakan, tidak dibenarkan mencoret-coret dinding, dilarang membuang sampah sembarangan, tidak boleh lagi menggunakan keyakinan kelas ini. Kemudian dilarang tidak. Bagaimana juga harus menggunakan kalimat positif, membiasakan buang sampah pada tempatnya. Sudah, ketika mereka melanggar bagaimana? Yaitu tadi, panggil, terapkan dengan segitiga restitusi tadi. Ya, walaupun saya sudah melakukan pendidikan, tapi di benak saya, di hati kecil saya belum bisa saya terima. Itu belum, tapi tetap saya jalani karena memang ini program pemerintah, ya sudah kita jalani. Karena ini bukan bagian dari keimanan juga, seperti itu. Sudah? Lanjut, Ibu. Oke, ini baik. Demikian dari saya untuk sementara. Iya. Selanjutnya untuk 2 materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Fitriani. Kepada Ibu Fitriani dipersilakan dengan segala hormat. Nggak bisa, nggak ada kita. Pakai kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ibu-ibu, masih semangat? Masih. Oke, kita ice breaking dulu ya sebentar biar ibu-ibu lebih semangat. Oke, ibu-ibu silakan berdiri sebentar. Oke, ibu-ibu kita ice breaking. Udah siap ibu-ibu? Baik. Saya sekarang akan membuat suatu ice breaking agar ibu-ibu lebih bersemangat lagi ya. Nah, sekarang kita akan bertepuk tangan ya. Nah, Oke. Ketika saya bilang tepuk dua tangan, ya, ibu-ibu akan menepukkan dua tangan. Ketika saya akan bilang menepuk tiga tangan, ibu-ibu akan menepuk tiga tangan, ya. Ya, 3 kali ya. Tepuk tangan 3 kali, berarti ibu-ibu menepuk tangannya 3 kali. Ya, kalau kata-kata kuncinya yaitu tepuk tangan 3 kali, ya. Nah, atau tepuk tangan 2 kali, ya. Oke, kita mulai ya. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk 1 kali. Salah. Enggak ada kata-kata tangan. Tepuk tangan. Oke, kita ulang ya. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk 2 kali. Ya. Ibu masih kurang fokus ya, Bu? Oke. Silakan, Ibu. Ya, tepuk tangan untuk semua. Ya. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Oke, next Bu Randa. Nah, dalam penerapan positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenal dirinya. Oke, next Bu Nanda. Nah, kita seorang guru memiliki 5 posisi kontrol. Seorang guru yang pertama sebagai penghukum, yang kedua guru itu sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga guru itu sebagai teman bagi peserta didiknya. Kemudian yang keempat, guru itu sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru itu sebagai manajer. Oke, kita akan membahasnya satu persatu. Next, Bu Nanda. Nah, di sini merupakan contoh penerapan 5 posisi kontrol pada kasus siswa yang datang terlambat. Ibu-ibu, kita kan sering piket berada di depan pagar menunggu siswa-siswa. Mungkin ada yang terlambat. Nah, kita sebagai guru atau peserta didik ini bagaimana cara menghadapi kalau siswa datang terlambat? Apakah posisi kita sebagai teman bagi anak-anak kita yang terlambat? Apakah posisi kita sebagai penghukum? Apakah posisi kita sebagai manajer? Baiklah ibu-ibu, kita akan membahasnya. Nah, tunggu Kak. Nah, pada posisi penghukum, sering kita mengeluarkan kalimat yaitu kamu selalu saja terlambat. Nah, coba ibu-ibu bayangkan, pernah enggak seperti itu? Berarti ibu itu berada di 5 posisi kontrol yang sebagai penghukum bagi anak-anak murid ibu. Kemudian pasti selalu terakhir datang. Bagaimana ibu-ibu? Sering? Oke. Kemudian pembuat merasa bersalah. Nah, apa kalimatnya? Kamu bagaimana ya? Kamu sudah janji dengan ibu tidak akan datang terlambat lagi.
Kamu kenapa yang senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, itu membuat merasa bersalah. Ya, kita ini sebagai guru membuat anak-anak merasa bersalah. Kamu bagaimana ya? Kamu sudah janji dengan ibu tidak akan datang terlambat lagi. Jadi murid itu merasa bersalah. Ya, ibu-ibu. Kemudian posisi guru sebagai teman, ya. Nah, kalimatnya yaitu, ya sudahlah, kali ini tidak apa-apa. Sana duduk. Nah, itu kita guru itu sebagai teman, oke? Kemudian sebagai pemantau. Nah, kalau sebagai pemantau, kalimatnya peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Nah, itu guru sebagai pemantau. Kemudian guru sebagai manajer. Nah, apa yang dilakukan guru? Yang pertama, apakah kamu mengetahui kesalahanmu? Kemudian, bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, itu guru sebagai manajer. Nah, ibu bapak, dari kelima posisi kontrol ini, kira-kira yang mana yang sering ibu terapkan kepada peserta didik ibu? Yang mana? Hah? Sebagai penghukum kah? Sebagai teman kah? Ya? Oke. Sekarang kita akan melihat sebuah video ya, yang menjelaskan tentang 5 posisi kontrol tersebut. Coba Ponanda. Oke, sama-sama kita akan menonton video. Kira-kira kita ada nggak seperti di video tersebut? Spasi. Ibu-ibu, kita juga sering begitu kan? Terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Alas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Iya, guru sebagai Posisi penghukum. penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Kemudian posisi pembuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Nyana Kamu abak tanya suka tiga ya Bu. kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang
buku absen. Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Sekarang posisi guru sebagai teman. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang terakhir Ibu, posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren?
Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi. Oke. Baiklah ibu-ibu, tadi kita sudah belajar tentang 5 posisi kontrol ya. Nah, kira-kira dari kelima posisi kontrol tersebut, manakah yang sering kita lakukan? Ibu-ibu, apakah sebagai manajer, sebagai teman? Kelima-lima ada ya? Cenderung dominan sebagai penghukum biasa kita. Ya. Oke, sekarang ibu-ibu kita akan lanjut ke segitiga restitusi. Cenderung paling itu. Apa itu persentasenya segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat yang pertama membantu murid menjadi lebih memilih tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian menawarkan penawaran bukan paksaan. Ini merupakan segitiga restitusi. Tahap yang pertama yang kita lakukan yaitu menstabilkan identitas. Ketika anak-anak sedang berbuat salah, hal yang pertama kita lakukan yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Oke. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kalimatnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian, kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Ini kalimat-kalimat untuk menstabilkan identitas. Kemudian next, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kalimat apa untuk melakukan tindakan validasi yang salah? Yang pertama, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Jadi Bapak Ibu, kita wajib menanyakan alasan kenapa seorang siswa melakukan kesalahan. Jangan langsung menghukum. Ya. Kemudian, kamu patut bangga
bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi suatu yang penting buatmu. Oke, next Munanda. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, yaitu kalimatnya, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakat. Nah, kita di setiap kelas harus membuat dulu keyakinan kelas. Kalau dulu dinamakan dengan peraturan kelas seperti yang dibahas Pak Denny, ya. Keyakinan kelas itu keyakinan yang dibuat oleh guru dengan siswa. Tapi peraturan kelas, peraturan yang dibuat oleh sekolah ataupun guru tanpa persetujuan dengan murid. Nah, oke. Kemudian, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Selanjutnya, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu cara menanyakan keyakinan pada siswa-siswa yang bermasalah. Next. Restitusi dianggap mampu memecahkan masalah peserta didik karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun bagaimana memaknai kesalahan sebagai suatu pembelajaran. Yang kedua, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kemudian, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian, restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Kemudian, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Sekarang ibu-ibu dan bapak-bapak, kita akan menyaksikan video tentang segitiga restitusi. Bagaimana seorang itu menyelesaikan masalahnya, masalah dengan siswanya. Oke? Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku dari katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untuk kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya yang membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan berhati. Baiklah kalau begitu.
Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Baiklah, itu merupakan salah satu video tentang segitiga distribusi. Baru saja kita Sekarang sesi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Aisyah. Kepada Ibu Aisyah, saya persilakan. Bu Aisyah, durasi Bu Aisyah jangan lama. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga di pagi yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di tempat yang sangat kita banggakan dan kita cintai ini. Selanjutnya selawat dan salam mari sama-sama kita sajikan pangkuan alam Nabi besar Muhammad SAW yang mana oleh beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang Islamiyah dan dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Lanjut materi. Baik, terima kasih. Seperti saya melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya tadi, yaitu yang pertama oleh Pak Deli Maulana tentang budaya positif. Jadi ada 6 aspek yang kita bahas. Baik, saya berkesempatan membahas tentang keyakinan kelas. Budaya positif apa saja yang tadi sudah disampaikan tentang yang pertama tentang paradigma, kemudian tentang konsep disiplin positif, kemudian yang ketiga keyakinan kelas, kemudian yang keempat pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, dan ada 5 positif kontrol dan segitiga restitusi. Ini adalah keenam budaya positif. Kemudian apa itu? Kita akan melihat tentang keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Apakah selama ini kita sebagai guru atau sebagai wali kelas sudah menerapkan keyakinan kelas apa yang berlaku di kelas ya? Mungkin selama ini banyak anak-anak kita yang sering melakukan kesalahan atau membuat pelanggaran di dalam kelas. Tentunya selama ini mungkin belum kita lakukan, belum kita buat kesepakatan kelas ya atau keyakinan kelas. Ke depan kita semua akan mencoba akan membuat keyakinan kelas seperti apa sih yang bisa membuat siswa kita nyaman ya selama berada di kelas. Mudah-mudahan dengan keyakinan kelas yang kita buat dan kesepakatan antara murid kita, di sini nanti murid-murid kita semua akan menindahkannya dan mudah-mudahan murid kita tidak melanggar. Karena apa? Yang dibuat ini adalah mereka sendiri yang membuat keyakinan kelas. Jadi kita menuntun sebagai guru itu kita wajib menuntun semua murid-murid kita di kelas itu untuk membuat keyakinan kelas sebelum kita mulai pembelajaran. Ini biasa kita mulai pada awal semester ya atau pada awal tahun pembelajaran. Mungkin sekarang ini ya saatnya yang tepat untuk kita membuat keyakinan kelas ya. Nanti langkah-langkahnya akan kita lihat. Selanjutnya coba kita lihat apa sih keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Artinya nanti apa yang udah kita buat, apa yang sudah dibuat di kelas ini nanti murid-murid pastinya akan lihat. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Selama ini mungkin kita sudah membuat peraturan kelas ya. Ada peraturan-peraturan apa saja mungkin selama ini sudah kita buat adalah lebih abstrak dari peraturan. Kalau sebelumnya itu peraturan sudah ada, tapi ini keyakinan kelas itu lebih abstrak. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi poin-poinnya itu tidak boleh berlebihan ya. Maksudnya
singkat, padat, jelas gitu ya. Kemudian berupa pernyataan yang universal, yang sering yang baku ya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Jadi seperti kita misalnya mengajar di daerah ya, itu kelas kita mungkin berbeda dengan di sini ya. Itu atau keyakinan kelas yang kita terapkan atau yang kita buat itu berbeda mungkin dengan di sini. Bagaimana nanti poin-poinnya akan kita lihat ya, contohnya. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Semua warga kelas itu dilibatkan pada saat pembuatan. Mungkin berbeda selama ini kita hanya membawa peraturan apa yang sudah kita buat dan kita tempelkan di kelas, ya kan Bapak Ibu? Selama ini kita melakukan seperti itu kan? Tapi sekarang tidak dibolehkan lagi. Kesepakatan keyakinan kelas itu kita buat, yaitu kita sepakati di kelas, kita buat bersama dengan anak-anak. Jadi Bapak Ibu ya, mulai sekarang kebetulan berhubung ini kita semester baru, baru masuk ke pembelajaran awal tahun pembelajaran, jadi kita sama-sama Bapak Ibu ya membuat keyakinan kelas masing-masing ya. Kalau sebelumnya hanya berupa peraturan, jadi nanti keyakinan kelas ini yang akan kita terapkan, yang akan kita buat bersama dengan siswa kita ya masing-masing. Selanjutnya keyakinan kelas. Ini contoh Bapak Ibu ya, contoh keyakinan kelas yang sudah dibuat ya, yang sudah disepakati. Ini anak-anak yang buat semuanya. Bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Jadi seandainya ini kan anak-anak yang buat, mereka yang buat, tentunya mereka yang akan melaksanakannya. Pastinya pembelajaran kita akan berlangsung dengan tenang ya dan nyaman. Mudah-mudahan ke depan nanti anak-anak kita akan seperti itu ya. Kemudian disiplin dan bersikap jujur. Ini adalah contoh keyakinan kelas. Disiplin dan bersikap jujur ya. Kemudian bersikap sopan dan menghormati guru. Nah, tentunya kalau semua ini memang betul-betul dibuat dari diri mereka anak-anak, pastinya mereka akan ya. Kemudian hidup rukun dengan teman. Nah, hidup rukun dengan teman itu bagaimana ya? Baik, coba Amanda. Itu tentang keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Itu salah satu contoh keyakinan kelas. Bapak Ibu kalau seandainya mau membuat lebih banyak lagi bisa ya, sampai 10 keyakinan kelas itu bisa kita buat. Itu yang saya gambarkan di situ, yang saya buat cuman bersama anak-anak saya itu 6 ya. Bapak Ibu nanti bisa tambahkan, tapi kata-katanya nanti bisa Bapak Ibu lihat lagi bagaimana ya kata-kata yang baku. Kemudian singkat, padat dan jelas. Selanjutnya ini tentang budaya positif, kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia tentunya mempunyai kebutuhan apa sih yang menjadi kebutuhan dasar kita sebagai manusia ya. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, semua yang dilakukan memiliki tujuan tertentu, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ini dia 5 kebutuhan dasar manusia. Ada bertahan hidup. Itu ya yang mendasar kebutuhan kita bertahan hidup. Bagaimana cara kita bertahan hidup ya kita masing-masing ya. Kemudian bagaimana kita bertahan hidup di kelompok kita masing-masing, baik kita sebagai makhluk individu ataupun kita sebagai makhluk sosial. Tentunya kita mempunyai ini ya cara bagaimana kita untuk bisa bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa. Kita sebagai makhluk atau manusia itu pasti mempunyai rasa kasih dan rasa sayang terhadap sesama. Baik kita sebagai guru, kita pasti memiliki rasa sayang terhadap anak didik kita, yaitu murid-murid kita, juga guru juga anak-anak terhadap gurunya. Bagaimana rasa kasih sayangnya itu bisa diterima ya di lingkungan kita.
Kemudian penguasaan, nah, ini juga merupakan salah satu kebutuhan dasar kita. Kebebasan, nah, kita mau bebas dalam hal apa, melakukan apa. Tentunya bebas melakukan ya karena melakukan kebiasaan yang baik ya atau kebiasaan yang positif. Ini selanjutnya kesenangan. Nah, semua orang pastinya ingin senang. Tak ada orang yang ingin susah ya. Kesenangan itu adalah merupakan kebutuhan yang sangat mendasar ya bagi manusia. Karena semua orang ingin hidup senang. Tak ada orang ingin hidup susah ya. Jadi selanjutnya ini ya, ini gambarannya. Contoh kebutuhan dasar manusia ini yang bertahan hidup. Apa sih? Bagaimana sih cara kita bisa bertahan hidup? Yaitu dengan kesehatan kita. Kalau kita sehat, kita bisa melakukan segala aktivitas. Tentunya nanti kebutuhan kita akan terpenuhi. Ini juga merupakan salah satu kebutuhan pokok kita ya, yaitu kebutuhan yang sangat mendasar, kesehatan. Kemudian rumah, pakaian dan makanan. Ya, kesehatan, rumah, pakaian dan makanan ya. Satu lagi pendidikan itu juga ya sangat penting sekarang ini ya. Itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Makanya kita sebagai guru juga kita memahami bahwa pendidikan untuk anak-anak kita itu bagaimana ya, merupakan kebutuhan dasar yang harus kita penuhi dan dipenuhi oleh anak-anak didik kita. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Bagaimana sih penerapannya? Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang atau kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Ini adalah bagaimana kita bersosialisasi ya atau berkomunikasi dengan atau kita bersosialisasi, kita hidup sosial ya. Bagaimana kita bisa berinteraksi baik kita sebagai guru dengan guru, kita sebagai guru dengan siswa, dan kita sebagai guru dengan masyarakat atau orang tua murid, dan juga dengan sesama kita manusia. Selanjutnya penguasaan. Bagaimana yang dikatakan dengan penguasaan adalah di sini menjadi kompetensi, menjadi terampil dan diakui, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ketika seseorang mempunyai penguasaan, tentunya ketika manusia itu terampil ya, bisa bagaimana dia diakui di mana saja dia berada. Itu misalnya kita di sini sebagai guru, kita diakui oleh anak didik kita, yaitu kita sebagai guru ya, juga kita diakui, dihargai oleh teman-teman kita. Begitu juga dengan dalam kehidupan kita bermasyarakat dan lainnya. Udah, selanjutnya kebebasan. Bagaimana sih yang dikatakan bebas itu? Kebebasan adalah kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi kita di sini selama sedikit ya saya ini sampaikan. Saya berbagi dengan teman-teman selama kami mungkin dari mengikuti pelatihan guru penggerak. Jadi ini ya nilai kebebasan ini yang seharusnya kita terapkan pada anak-anak didik kita. Mungkin selama ini ya kita tidak memberikan kebebasan terhadap anak didik kita. Jadi bukan berarti memberikan kebebasan mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Kita tetap mengarahkan anak-anak didik kita melakukan kebebasan, artinya kita memberi kebebasan kepada anak didik kita bagaimana atau apa mau kemana arah mereka, apa maunya mereka. Kita memberi kebebasan, jangan kita memaksa dia, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus jadi ini. Enggak, kita makanya ada bagaimana caranya kita berinteraksi ya dengan anak didik kita. Kita menanyakan atau kita harus tahu apa sih kemana tujuannya. Apa cita-citanya nanti? Jadi di sini kita yang mengarahkan bagaimana. Jadi seperti itu ya. Kemudian kesenangan. Ini mencari kesenangan, bermain dan tertawa bebas. Ini dia ya. Ini adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi ya. Kalau semuanya ini sudah terpenuhi, maka kita sebagai manusia pastinya sudah merasakan atau terpenuhinya kebutuhan hidup kita ya. Jadi itu ya Bapak Ibu semuanya. Coba selanjutnya Bu Nanda. Kesimpulannya dari apa yang sudah saya sampaikan tadi juga tentang keyakinan kelas.
keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Ya, terima kasih. Mungkin ini saja paparan dari saya. Sedikit kita lihat ya, Bu Nanda, coba kita lihat. Di sini saya tidak menampilkan video, tapi saya ingin Bapak Ibu melihat ya keyakinan kelas dan kita review kembali Bu Nanda, bagaimana cara F5. Keyakinan kelas dan peraturan kelas. Ini tentang ini ya, keyakinan kelas. Coba Bu Nanda. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Betul apa salah? Betul apa salah Bapak Ibu? Salah. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Jadi jawaban Bapak Ibu adalah salah ya. Mari kita lihat. Salah, benar ya. Jadi kita udah paham semua ya. Semangat Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya, keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Ini betul apa salah? Betul ya. Coba Bu Nanda kita lihat. Betul ya. Pintar Bapak Ibu semuanya. Lulus guru penggerak yang kalinya mendukung. Nah, selanjutnya, apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut? Kita lihat yang pertama. Ini contoh yang ini ya, menggunakan helm saat mengendarai motor. Itu untuk apa sih? Keselamatan. Untuk keselamatan. Oke, kita lihat selanjutnya, membuang sampah pada tempatnya. Menjaga Untuk kesehatan dan kebersihan. Dilarang menggunakan kata-kata kasar. Kesopanan. Kita lihat Nanda jawabannya. Lagi. Ya, betul ya Bapak Ibu ya. Menggunakan helm saat mengendarai motor itu untuk keselamatan pastinya. Kemudian, ya yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Ya, menjaga kebersihan, juga menjaga lingkungan ya. Kemudian yang ketiga, dilarang menggunakan kata-kata kasar. Jadi Bapak Ibu menjawab kesopanan ya. Coba kita lihat. Selalu bersikap positif dan hormat. Jadi ini ya yang perlu kita terapkan dalam membuat keyakinan kelas. Ya, selanjutnya, lanjut. Ini, Bapak Ibu sebentar lagi ya. Saya mohon Bapak Ibu sedikit saja berdiskusi, urutkan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Ada 6 poin di sini. Coba menurut Bapak Ibu, yang mana jadi nomor 1, 2, dan 3 dan selanjutnya. Berdiskusi mengenai peran nomor 1. Jadi langsung saja, misalnya 3, 4, 5, 2, 1. Coba Bapak Ibu lihat ya. Ini sedikit lagi, coba kita lihat sama-sama. Berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas, mengubah peraturan menjadi. Kita lihat Bu Nanda, mana yang menjadi jawabannya? Lagi. Nomor 1, berdiskusi dulu, memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati di kelas. Itu ya langkah yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang positif. Kan tadi sudah saya sampaikan bahwa peraturan kelas itu mungkin sudah ada. Jadi kita mengubah peraturan-peraturan itu menjadi kalimat yang lebih positif. Selanjutnya yang ketiga, coba Bu Nanda lagi. Menyarikan peraturan-peraturan yang menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Nanti kita lihat nilai-nilai apa saja atau nilai-nilai kebajikan apa saja ya. Selanjutnya, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Itu langkah yang keempat. Yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah peran semua warga kelas ya. Jadi kita sebelum membuatnya itu harus berdiskusi. Kemudian selanjutnya pasti meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ini ya Bapak Ibu, ini adalah langkah-langkah membuat keyakinan kelas ya.
Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kesempatannya. Mudah-mudahan ini adalah sedikit berbagi dari kami ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi juga tambahan pengetahuan bagi Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan ini kita sebagai guru bisa menerapkan semuanya kepada anak didik kita. Ke depan anak didik kita akan terciptanya generasi penerus bangsa yang sesuai dengan visi kita, bagaimana membentuk siswa yang berkarakter, berakhlak mulia, juga bisa yang akhirnya nanti di mana anak-anak didik kita semua bisa hidup bermasyarakat ya pastinya. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan menyelesaikan aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang sosialisasi penyebaran atau diseminasi penyebaran budaya positif kepada guru dan siswa di SMP Negeri 1 Martangkulim. Semoga Bapak Ibu untuk angkatan selanjutnya tetap semangat untuk menjalani pendidikan seperti yang sedang kami jalani. Baik, kami akhiri. Hadirin Allah. Oh ya, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Tergerak, bergerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Oke. Hadirin Allah wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dinikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salaman salatan ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji serta syukur mari sama-sama kita serahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk hadir di SMP Negeri 1 Martangkulim ini. Tujuan dan maksud kita melaksanakan proses belajar mengajar seperti biasanya. Selawat beriring salam tidak lupa pula kita sanjung sajikan ke pangkuan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolong yang ujung, yang paling ujung, karena ini bukan kerja kelompok, ke depan ini masih ada. Angkat kursinya. Kita belajar, bukan belum kerja kelompok. Ya, ke depan. Oke. Coba yang laki-laki, yang 3 orang ini maju ke depan, 2 orang. Iya. Maju ke depan, jangan isi di belakang. Isi penuhkan di depan dulu. Ini 1 orang lagi maju ke depan, coba. Jangan dikosongkan di depan. Maju, isi dulu di depan. Ini 1 orang ini di depan, 1 orang. Ini 1 orang. Ya, penuhkan dulu. Sudah tertib kan? Oke. Kamu geser lagi ke itu biar jangan mepet kali dengan lorong kawan kamu, ya geser. Oke. Baik. Selawat beriring salam tidak lupa pula kita sanjung sajikan ke pangkuan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak kami yang kami banggakan dan kami cintai, hari ini merupakan pertemuan perdana, pertemuan kedua kita ya, bukan perdana ya, karena hari Sabtu kemarin kita sudah pernah bertemu. Iya Sabtu? Iya. Jadi hari ini pertemuan kedua kita. Jadi pada pertemuan pertama kemarin kita belum sempat membuat kesepakatan kelas ya, kesepakatan kelas
Jadi hari ini kita coba. Kemudian sebelum kesepakatan kelas kita buat, sekarang kalian saksikan materi yang akan Bapak tampilkan di layar Infocus ini. Selama Bapak menayangkan materi di depan kelas, tidak ada yang berbicara, kalian menyimak karena nanti akan Bapak tanyakan apa yang sudah kalian pahami tentang materi yang Bapak sampaikan di depan kelas. Duduk yang bagus, baik tumpang meja, anak baik tumpang meja sudah ada kakinya sendiri. Duduk yang bagus, kalau ngantuk cuci muka dulu, ya. Kalau kondisi lapar, memang ini jam siang, karena sebentar lagi kita akan pulang juga pukul 13:20 untuk hari ini. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum Bapak tampilkan video sebentar lagi? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, oke. Selamat menyimak. Berikut ini merupakan materi yang sudah saya pelajari dalam modul 1. Pertama, pendidikan. Bapak ulang dulu. Berikut ini merupakan materi yang sudah saya pelajari dalam modul 1. Pertama, modul 1.1 membahas tentang filosofi pendidikan nasional sesuai dengan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Kedua, modul 1.2 mempelajari tentang nilai dan peran guru penggerak. Ketiga, modul 1.3 memaparkan tentang visi guru penggerak. Keempat, sekolah diibaratkan seperti lahan pertanian untuk bercocok tanam. Guru diibaratkan layaknya seorang petani dan murid diibaratkan seperti benih. Modul 1.2 nilai-nilai dan peran guru penggerak. Modul ini membahas juga menggali mengapa dan bagaimana nilai-nilai dan peran seorang guru penggerak mampu menumbuhkan sekolah dan ekosistem pendidikan agar berpihak pada murid. Secara lebih khusus, nilai peran guru penggerak terwakili dari nilai dan peran guru penggerak di antaranya. 1. Menjadi pemimpin pembelajaran. 2. Menggerakkan komunitas praktisi. 3. Menjadi guru bagi guru lain. 4. Menjadi kolaborasi antar guru. Dan 5. Mewujudkan kepemimpinan murid. Modul 1.3. Visi adalah suatu proses atau tahapan yang seharusnya dilalui oleh seseorang atau suatu lembaga, instansi, organisasi dengan tujuan bisa mencapai visi tersebut. Visi seorang guru penggerak dapat terwujud apabila guru tersebut dapat menerapkan nilai-nilai dan perannya serta visi yang dimiliki itu terukur, konkret, direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis. Untuk mencapai hal tersebut, guru penggerak dapat menerapkan pendekatan multi-dimensional. Modul 1.4. Budaya positif adalah budaya yang dibangun di sekolah atau lingkungan belajar yang mendorong dan mendukung pengembangan keterampilan dan pengetahuan guru dalam pengajaran dan pembelajaran. Budaya positif meliputi 6 hal sebagai berikut. 1. Perubahan paradigma stimulus respon. 2. Konsep disiplin positif. 3. Keyakinan kelas. 4. Pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. 5. Posisi kontrol. Dan 6. Segitiga restitusi. Berikut ini pembahasan tentang 6 hal budaya positif di sekolah sebagai berikut. 1. Paradigma stimulus respon.
Stimulus respon merupakan suatu prinsip belajar yang sederhana, di mana efek merupakan reaksi terhadap stimulus tertentu. Dengan demikian dapat dipahami adanya antara kaitan pesan pada media dan reaksi audiens. Dalam teori asal menurut dua, maka respons terhadap stimulus tersebut akan diulangi pada kesempatan lain di mana stimulus yang sama timbul. 2. Konsep disiplin positif. Disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Keluarga memerlukan aturan dan batasan yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk kepentingan bersama. 3. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. 4. 5 kebutuhan dasar manusia. 1. Bertahan hidup. 2. Kasih sayang. 3. Penguasaan. 4. Kebebasan. 5. Kesenangan. Adapun penjelasannya sebagai berikut. 1. Bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. 2. Kasih sayang. Kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, hewan peliharaan, dan kelompok di mana kita bersosialisasi. Ketiga, penguasaan. Penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, dapat membuat perbedaan, dapat membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Keempat, kebebasan. Kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak. Suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kelima, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Lassar menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat inteligensi tinggi, anjing, lumba-lumba, primata, dialog, bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Gianni Gosen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka. Selama ini, apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. 1. Penghukum. Penghukum, seorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi.
Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, "Patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah." Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. 2. Membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. "Bapak sangat kecewa sekali dengan sikap kamu. Berapa kali sudah Bapak harus memberitahu kami ya? Bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat hal seperti ini?" Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. 3. Teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo bantulah, demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti Bapak bantu bereskan." Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak spesifik teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. 4. Pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, "Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa?" Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Posisi terakhir, manajer, adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Sebagai posisi manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Budaya positif. Keenam, segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. 3 tahapan segitiga restitusi sebagai berikut. 1. Menstabilkan identitas, stabilize the identity. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses.
Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. 2. Validasi tindakan yang salah, validated misbehavior. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 3. Menanyakan keyakinan, same kebelian. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi kalian sudah menyimak materi tentang sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah untuk siswa, itu untuk kalian. Jadi materi ini itu perlu kalian pahami apa itu budaya positif. Ada yang tahu apa itu budaya positif? Ada yang tahu? Jadi dari apa yang kalian simak barusan, apa yang sudah kalian dapatkan? Bisa jelaskan ke Bapak? Coba tunjuk tangan, atau Bapak tunjuk. Ada? Siapa yang bisa menjelaskan, bisa membantu apa yang sudah kalian pahami tentang penyampaian barusan? Oke. Budaya positif itu sebenarnya azan atau ngaji? Azan ya. Kita tunggu azan dulu sebentar. Kalian jangan ribut. Kalau ribut kita lanjutkan lagi.
Dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Posisi terakhir, manajer, adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Sebagai posisi manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Budaya positif. Keenam, segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. 3 tahapan segitiga restitusi sebagai berikut. 1. Menstabilkan identitas, stabilize the identity. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. 2. Validasi tindakan yang salah, validated misbehavior. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 3. Menanyakan keyakinan, set belief. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada? Baik, anak-anak sekalian. Jadi barusan kalian sudah mendengar sedikit pemaparan tentang sosialisasi penyebaran budaya positif kepada guru dan siswa. Jadi hari ini itu kepada kalian, kepada siswa di SMP Negeri 1 Makassar. Jadi dari apa
yang sudah disampaikan, kira-kira ada yang ingin memberi tanggapan? Coba kamu, apa yang kamu ingat? Ya. Yang kamu ingat tentang materi yang kamu sampaikan? Coba siapa yang ada ingat? Jadi menghayal kalian barusan atau bermimpi? Ada? Ada yang mau menyampaikan apa yang kalian ingat dari yang sudah kalian simak barusan? Atau kalian sedang berhayal? Ini kenapa sakit? Kamu sakit? Nah, coba dulu bagus. Baik. Jadi sosialisasi budaya positif di sekolah untuk siswa atau untuk murid itu bertujuan agar kalian mampu atau dapat menerapkan dalam kegiatan atau aktivitas keseharian kalian, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Apa-apa saja contoh budaya-budaya positif yang harus kalian jalankan. Yang kecil-kecil dulu. Ketika kalian tadi akan atau mau masuki ruangan, itu jangan lupa memberi salam. Kira-kira tadi ada yang memberi salam? Ada atau tidak? Ya, mudah-mudahan ada. Ya. Kemudian, ketika sudah di dalam ruangan, ya, kita harus memiliki etika sopan santun. Ketika disampaikan, anak-anak, tolong kalian simak apa yang Bapak Ibu sampaikan. Jadi kalian harus menyimak apa yang guru kalian sampaikan. Kalian harus bantu, ya. Ketika ditanya, itu kalian jawab sesuai dengan pemahaman kalian. Apa yang kalian pahami, maka itu yang kalian jawab. Jadi satu orang pun tidak ada yang ingat apa materinya yang disampaikan barusan. Ada yang ingat? Tidak. Satu orang pun tidak ada yang ingat apa tentang apa itu. Tidak ada yang ingat. Satu orang pun. Oke, baik. Jadi bagaimana cara menerapkan budaya positif di sekolah itu? Apa-apa saja budaya positif yang ada di sekolah itu? Kalian juga harus tahu. Caranya, sebelum kita menjalankan itu, kita harus membuat keyakinan, kesepakatan dulu, kesepakatan kelas. Keyakinan untuk kalian, keyakinan kelas kalian. Hal apa saja yang tidak boleh kalian lakukan dan hal apa saja yang boleh kalian lakukan. Jadi kita sepakati berapa poin yang kita sepakati, ya, terus. Baik, mungkin hanya sekian dulu untuk sosialisasi budaya positif kepada murid atau kepada siswa pada hari ini. Bapak akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ulang sekali lagi karena ada yang tidak ada suara. Ada yang bisu di sini? Ada suara semua? Ada. Bapak ulangi. Demikianlah pemaparan singkat tentang sosialisasi budaya positif kepada siswa di SMP Negeri 1 Matapuli